Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo anak-anakku kelas 8 SMP Queen Al-Falah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar? Ya bagus, semuanya masih semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1, yakni tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di video part yang pertama, yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Nah, kalau hari ini, di video ini kita akan belajar mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi seberapa pentingkah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Penting sekali atau penting banget? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Namun, sebelum ke inti pada pembahasan materi kali ini, kita review sedikit materi tentang fungsi dan peran Pancasila yang sudah kita bahas minggu lalu. Kaitannya fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada yang masih ingat fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Ada yang masih ingat? Iya, tepat sekali. Pancasila sebagai dasar negara ini berisikan norma dasar atau aturan dasar yang fundamental atau yang pokok dari sebuah negara. Karena aturannya atau normanya bersifat pokok, maka kedudukannya sangat istimewa dan tidak dapat diubah ataupun diganti. Pancasila sebagai dasar negara ini dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Kemana negara akan dibawa, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, itu didasarkan pada Pancasila. Secara tegas, Pancasila sebagai dasar negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Seperti tertuliskan di sini, ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan seterusnya yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, secara yuridis konstitusional atau secara aturan hukumnya nih, Pancasila mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan seluruh warga negara gitu. Dan tentu saja pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak dapat diubah karena ketika kita mengubah Pancasila itu sama saja sudah merubah dasar negara. Nah, di Indonesia sendiri aturannya sudah sangat tegas bahwasanya pembukaan tidak dapat diubah karena itu tadi di dalamnya terdapat Pancasila. Nah, kita review untuk Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini bisa diartikan atau bahasa kerennya way of life, bahasa Inggrisnya way of life. Ini memiliki makna dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam berbagai lingkungan kehidupan gitu. Di dalam berperilaku sehari-hari itu harus didasarkan pada nilai-nilai atau berpedomankan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagai pandangan hidup digunakan sebagai apa? Acuan untuk berpikir, bersikap, bertingkah laku. Ini harus berpetunjuk atau berpedoman pada Pancasila. Sudah ingat ya fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Oke, kalau begitu kita akan masuk pada materi pokok yang akan kita bahas di subbab B, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, sebenarnya seberapa penting sih Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita akan menganalisis suatu permasalahan kaitannya dengan globalisasi. Bu, sebenarnya apa sih hubungan antara arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan globalisasi ini? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelum itu kita cari tahu dulu sebenarnya apa sih arti dari globalisasi. Ya, sudah pernah dengar ya kata dari globalisasi atau sudah pasti sering baca-baca di artikel atau di sosial media tentang globalisasi.
Ya, globalisasi ini diartikan sebagai tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, globalisasi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, sehingga ilmu pengetahuan kebudayaan ini bisa menyebar luas ke seluruh dunia. Misalnya saja sekarang yang lagi tren apa? Ya, TikTok. Nah, TikTok ini yang sudah di-download hampir 50 juta pengguna lebih malah. Nah, ini kalian kan bisa melihat video-video tentang tutorial masak mungkin dari Amerika atau tutorial make up dari Amerika, dari Jepang, dari China. Nah, padahal posisi kalian ini kan ada di Indonesia. Nah, berarti kan ada persebaran kebudayaan melalui kecanggihan teknologi ini, sehingga sudah tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Ada lagi misal tren Instagram. Nah, kalian follow idola kalian yang rumahnya ini sangat jauh, misal kalian mengidolakan pesepak bola Cristiano Ronaldo. Nah, ini kan bermainnya di klub Portugal sana. Nah, kalian yang ada di Indonesia ini bisa komen nih kalau Cristiano Ronaldo ini sedang posting. Nah, ini menunjukkan apa? Yaitu hilangnya batas-batas suatu negara. Karena apa? Karena adanya kecanggihan si teknologi ini. Nah, globalisasi ini jika disikapi dengan bijak akan membawa dampak positif. Tentu saja ya, karena dengan kecanggihan teknologi sudah kalian bisa melihat budaya-budaya, ilmu pengetahuan dari dunia lain. Kalian bisa menyerap banyak sekali budaya-budaya dan pengetahuan-pengetahuan dari negara-negara lain yang sebelumnya kalian tidak tahu. Oh, ternyata di negara ini ada loh budaya seperti ini, kalau di Indonesia nggak ada. Nah, itu menunjukkan dampak positif jika dimanfaatkan secara bijak ya, kalau disikapi dengan bijak. Namun, jika tidak disikapi dengan bijak, globalisasi ini akan membawa dampak yang negatif atau dampak yang buruk gitu. Kalau tidak difilter, budaya-budaya masuk, ilmu pengetahuan yang masuk, ini berbahaya sekali, akan membawa dampak yang negatif. Nah, ada beberapa ancaman, tantangan, dan gangguan dalam menghadapi era globalisasi ini. Tentu saja ancaman, tantangan, dan gangguan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia saja, tapi negara-negara di dunia yang sudah memang memasuki era globalisasi. Yang pertama yaitu konflik antar wilayah atau daerah. Dan yang kedua, menurunnya rasa cinta tanah air yang menyebabkan lunturnya persatuan dan kesatuan karena banyak tren budaya asing yang masuk. Ini otomatis bisa menurunkan rasa cinta tanah air karena mungkin lebih mencintai budaya-budaya dari asing yang masuk. Kemudian ada informasi atau budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa. Ini bisa menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat kalau tidak difilter, kalau tidak disaring, kalau tidak dipilih mana yang informasi yang tepat atau yang sesuai. Nah, ini bisa menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, munculnya terorisme yang sangat meresahkan, bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi juga di dunia, karena masuknya meluasnya paham-paham radikal yang dengan mudah, kalau dengan teknologi ini sangat mudah disebarkan paham-paham radikal. Dan yang kelima, peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang harus kita perangi bersama juga gitu. Nah, ada banyak sekali ancaman dan tantangan dalam menghadapi globalisasi. Nah, kemudian kira-kira apa senjata yang tepat untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan yang ada dalam arus globalisasi ini? Kira-kira apa senjata yang tepat? Iya, bagus, betul sekali. Yaitu senjata yang tepat untuk menghadapi arus globalisasi ini yaitu Pancasila. Kok bisa, Bu, Pancasila dijadikan sebagai senjata untuk menghadapi arus globalisasi? Nah, Pancasila dengan nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di dalamnya ini berisikan nilai-nilai yang sangat tepat sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Seperti nilai
ketuhanan, nilai gotong royong, persatuan, kekeluargaan, nilai musyawarah, nilai keadilan ini bisa memfilter atau mempersenjatai untuk menghadapi arus globalisasi. Nah, tentunya nilai-nilai Pancasila ini harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan pedoman atau pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini dia arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seberapa penting? Sangat penting sekali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, ini bisa membentuk identitas. Identitas itu atau ciri khas yang membedakan dengan kita dengan orang lain, ini merupakan identitas dan jati diri bangsa. Nah, jati diri itu bisa diartikan suatu hal yang ada dalam diri kita, meliputi karakter atau watak atau kepribadian. Jadi Pancasila itu membentuk identitas dan jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia itu apa? Ya, yang muncul pada karakter-karakter bangsa Indonesia. Hidup rukun, saling gotong royong, ramah tamah, itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian kalau sudah terbentuk identitasnya, jati diri bangsa, oh sebagai bangsa Indonesia ini loh jati dirinya, karakternya itu seperti ini loh, ini akan memunculkan rasa nasionalisme dan patriotisme, rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian arti penting Pancasila yang berikutnya sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Itu jelas di dalam sila ketiga Pancasila ada sila persatuan. Nah, selain itu juga dalam lambang Garuda Pancasila itu kakinya mencekram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dijadikan sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, arti penting Pancasila ini bisa mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, menyelesaikan berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, membentuk negara yang kokoh dan kuat dalam mempertahankan ideologi bangsa gitu. Jadi salah satunya yaitu tadi membentuk negara yang kokoh dan kuat, mempertahankan ideologi ini gagasan yang berisikan nilai-nilai sebagai dasar untuk mencapai tujuan di tengah arus. Ini maksudnya arus ya, bukan harus tapi arus globalis, ideologi dunia global yang memang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila harus tetap dipertahankan meskipun banyak arus-arus atau ideologi-ideologi yang lain. Kemudian juga bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yaitu memberikan arah tujuan sekaligus menjadi upaya pendorong dalam mencapai tujuan bangsa. Nah, sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila ini jadikan memberikan arah dan tujuan bangsa. Tujuan bangsa Indonesia ini secara jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, majukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini semua jelas terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Kemudian yang terakhir, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, terus ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Ini bisa diselesaikan dengan berpedomankan pada Pancasila. Misalnya selalu kesadaran prinsip kekeluargaan, gotong royong. Ini sesuai Pancasila sila kelima. Ya, sesuai Pancasila sila kelima. Ini saya double ya nulisnya di sini dan di sini. Ya. Nah,
Misalkan saja di dalam menyelesaikan suatu permasalahan di bidang politik ini selalu mengedepankan apa? Musyawarah untuk mufakat. Kalau di bidang ekonomi, prinsip kekeluargaan gotong royong ini tercermin pada ya kooperasi. Nah, itu tadi ya materi kali ini mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini sangat penting sekali ya posisinya untuk memfilter berbagai budaya-budaya asing yang masuk, arus-arus globalisasi yang saat ini memang mendominasi, maka dibutuhkan pedoman yang kuat atau dasar negara yang kuat, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki Pancasila yang nilai-nilai terkandung di dalamnya sangat luar biasa, ini harus mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa memfilter atau menyaring budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Baik, saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan atau japri ke ibu guru. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.